Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Radio Institut dan Radio Yendra. Kembali kita akan menunjukkan power dari artificial intelligence. Jika digabungkan dengan Python akan menjadi suatu kekuatan yang dahsyat untuk memberikan dampak kepada ilmu pengetahuan. Nah, kita akan coba fokus kepada menentukan daerah-daerah yang jika diperlukan dapat dideteksi daerah-daerah yang berkemungkinan akan terjadi rawan bencana. Dimulakan dari informasi titik yang berwarna merah. Jadi kalau di peta yang Anda lihat ini adalah peta yang dihasilkan melalui teknik interpolasi kriging. Oke. Jadi data sebenarnya itu ada beberapa stasiun hujan pada titik yang berwarna merah. Memang kelemahannya datanya tidak banyak, tapi itu hanya teoretikal saja. Nanti teknisnya bisa kita tambah. Oke, dimulakan dengan data yang ada pada titik berwarna merah. Lalu dengan menggunakan teknik interpolasi kriging, kita akan menentukan semua besaran nilai hujan rata-rata harian di Pulau Sumatera. Jadi kesimpulannya interpolasi kriging adalah mencoba menentukan atau memberikan nilai kepada daerah yang belum ada datanya, yang bergantung kepada daerah sekeliling yang telah ada datanya. Nah, itu interpolasi kriging. Dengan menggunakan kajian interpolasi kriging dan dibantu oleh artificial intelligence, dibantu oleh Python programming, dapatlah kita petakan hujan harian rata-rata di Pulau Sumatera dengan bervariasi warna yang ada menunjukkan tingkat kelebatan. Nah, daerah yang kuning adalah daerah yang paling tajam, paling tinggi rata-rata hujan harian. Nah, seorang statistik mungkin hanya sampai di sini saja keilmuannya. Dapat menentukan suatu peta yang dihasilkan melalui proses ordinary kriging untuk setiap data dalam peta. Nah, tentu kajian ini tidak menarik kalau hanya sampai di situ. Dengan menggunakan artificial intelligence, kita akan rubah peta tadi tampilannya menjadi peta Google Satelit. Nah, ini Google Satelit. Dengan daerah yang berwarna oranye ini adalah daerah yang paling tinggi rata-rata curah hujan harian. Ini peranan artificial intelligence. Nah, lalu kita coba mendeteksi dari yang oranye ini, kita minta 10 tertinggi. Artinya curah hujan 10 tertinggi. Yang Anda lihat di sebelah ini tabel yang diberikan ada 17,904 sampai 17,893 adalah curah hujan yang tertinggi, 10 tertinggi dengan daerah persis latitude longitude yang diberikan. Lengkap dengan daerah alamat websitenya. Nah, informasi ini itu dihasilkan oleh tentu saja artificial intelligence. Lalu kita dengan artificial intelligence kita akan coba lihat dalam Google Maps mana daerah yang 10 ini diberikan yang 10. Nah, ada yang warna merah ini 10 titik, itulah nilai-nilai yang diberikan informasi dari tabel di atas. Lalu dengan keingintahuan yang tinggi kita akan coba melihat setiap titik berwarna merah ini kita pisah berdasarkan jarak sekian 10 kilo, radius 10 kilo. Jadi dengan radius 10 kilo setiap titik ini kita akan pisah datanya sehingga ditentukanlah, diperolehlah 10 peta, 10 lokasi yang diidentifikasi dengan bantuan artificial intelligence yang dari tabel. Nah, dari tabel ini datanya kita coba dapatkan di mana persis datanya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa kekuatan artificial intelligence sekali lagi telah menyumbangkan suatu informasi penting bagi pemerintah yang memerlukan daerah persis yang terletak pada posisi yang berwarna oranye yang ditunjukkan.
Kekuatan artificial intelligence ini tentu saja sangat membantu untuk kajian-kajian seperti ini. Jadi memang sudah sangat layak untuk seterusnya artificial intelligence ini digandeng dalam kajian-kajian spatial analisis. Nah, bagaimana coding-coding ini dapat dicari? Tentu coding ini kita peroleh dari satu kajian atau suatu alat yang disebut dengan ChatGPT. Ini kajiannya itu diperoleh dari ChatGPT. Tidak mungkin kita dapatkan langsung. Oke, kita coba lihat bagaimana peranan ChatGPT ini untuk menghasilkan coding. Nah, ini adalah coding, Anda lihat coding yang telah kita ambil dari ChatGPT yang berperan untuk melakukan hasil output yang kita lihat sebelumnya. Jadi sebelumnya perlu diinstal ada yang kita sebut dengan PyTrack. Inilah rigging yang kita maksud yang harus diinstal dalam Python. Nah, untuk Python kita seperti biasa kita akan coba dengan menggunakan Collapse, oke? Collapse, Google Collapse. Oke, kita coba saja langsung saja copy kan. Kita ambil dulu prompt kita ambil prompt plus code. Nah, kita coba ambil, kita install dulu, pipe install PyTrack, Ctrl C, pindahkan di sini, Ctrl V. Biarkan dia diinstal, lalu setelah diinstal kita coba ambil coding yang diperlukan. Oke, kita ambil dulu melihat coding yang peta yang dihasilkan dengan menggunakan teknik interpolasi kriging. Kita ambil dulu. Oke. Nah, ini dia Ctrl C. Kita masuk ke Collapse. Oke. Kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah peta yang dihasilkan berdasarkan informasi dari data titik hujan yang kita peroleh pada stasiun-stasiun yang berwarna merah. Kalau kita mau lihat stasiun yang mana, ini ada di sini kita lihat kan, ini datanya. Datanya itu adalah di Aceh, Deli Serdang, Minangkabau, Pekanbaru dan seterusnya dengan data hujan 18,2 dan seterusnya. Oke, ini adalah data hujan yang diperoleh dari website yang telah kita lakukan. Oke, ini datanya nih. Jadi yang diambil dari Aceh dan seterusnya. Nah, perlu diingat ordinary kriging inilah senjata utama dalam menghasilkan peta di mana yang kita ambil menggunakan spherical. Ini dia ada 3 di sini, teknik interpolasi kriging eksponensial, ada dari satu lagi Gauss normal apa kita lupa, dan satu lagi adalah spherical. Nah, spherical yang digunakan. Lalu kita lihat hasilnya itu adalah berupa peta dengan tingkat warna yang mencerminkan kelebatan hujan. Nah, ini ada yang dari berwarna gelap hingga ke kuning terang itu menunjukkan tingkat kelebatan hujan. Nah, seperti yang kita sampaikan tentu tidak cukup sampai di sini kajian, tentu ini tidak menarik, kurang memberikan manfaat. Kita coba tampilkan dalam bentuk Google Maps, Google Satellite Map. Nah, kita coba lihat tampilannya dulu dalam Google Satellite. Kita run. Kita copy, kita masukkan ke dalam Google. Oke, collapse. Ctrl V. Run. Kita mau lihat hasilnya. Nah, itu hasilnya. Diberikan hasilnya itu. Nah, itu adalah ini adalah peta yang dihasilkan melalui Google Satellite dengan instruksi coding yang kita tempel tadi di Collapse. Nah, coding itu diberikan oleh AI atau ChatGPT. Nah, lalu berikutnya, lalu kalau kita coba zoom ya, kalau kita coba zoom ini diperbesar, kalau nanti akan ada kita lihat titik-titik hijau, kita akan zoom terus. Nah, ini titik-titik hijau.
Nah, titik-titik hijau inilah yang akan kita ambil 10 saja yang dimulai dari tertingginya. Khusus untuk di daerah yang hijau ini saja, yang titik-titik hijau. Lalu tentu ada codingnya. Kita ambil yang tertinggi dengan menggunakan coding yang ada. Ini extract high risk. Oke, kita ambil ini, kita ambil top 10, top 10. Oke, kita berikan, ambil dulu. Kita run. Kita Ctrl C, kita masukkan ke dalam dalam coding. Ctrl V, kita run. Lalu kita lihat hasilnya. Top 10. Nah, inilah dia top 10 itu yang sesuai dengan output. Lalu kita akan coba petakan ke 10 top 10 ini. Oke, kita coba petakan ke 10 top 10 ini ke dalam suatu peta. Oke, kita coba lihat top 10 ini dalam 10 peta. Ctrl C. Kita coba masukkan ke sini. Ctrl V. Nah, ini 10 itu. Jadi kalau kita besarkan 10 itu, nah, ini dia nih. Nah, dia itu 10 tuh. Wah, itu 10 itu. Oke, nah ini 10 top 10 tadi. Nah, ini akan kita pisahkan satu-satu dengan menggunakan teknik rigging. Kita pisahkan satu-satu. Nah, dari situ kita akan coba pisahkan. Kita Ctrl C, kita masuk ke Google Collapse, Ctrl V, terang. Nah, ini dia yang 10 tadi itu. Nah, itu dia. Nah, itu 10 daerah. Ada daerah bersiko 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk melihat secara jelas mana yang 10 itu ya di maksimum saja itu dia. Itulah dia salah satunya, itu daerah yang rawan penduduk. Ini daerah yang tandus, ini tandus nih. Wah, itu dia. Daerah yang tandus. Oke. Inilah peranan dari artificial intelligence. Jadi kalau Anda lihat dari tadi kajian kita, memang sudah selayaknya artificial intelligence ini harus dikuasai dengan baik. Kalau tidak, Anda akan tertinggal. Tidak mungkin rasanya saya pribadi akan belajar lagi, ini umur udah 50, belajar lagi untuk bagaimana cara mengeluarkan 10 informasi. Mungkin sampai pensiun pun jadi dosen mungkin tidak akan paham-paham. Tapi dengan ada artificial intelligence, kita bisa belajar secara bertahap. Oke, saya rasa cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.